Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang statistikanya. Kali ini di bagian kedua untuk yang ukuran pemusatan dan letak data berkelompok ya. Pembahasannya masih sama dengan yang data tunggal, yaitu ada rata-rata, ada median, ada modus, ada kuartil, desil, dan juga ada persentil. Yang pertama adalah rata-rata hitung ya, atau mean ya. Rata-rata hitung suatu data itu dapat ditentukan dengan 3 cara ya. Ini cara yang pertama terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sigma fi dikalikan xi, di mana i bergerak dari 1 sampai k ya, dibagi dengan sigma fi, i nya bergerak dari 1 sampai k. Maksudnya adalah untuk pembilangnya yang di atas itu perkalian antara frekuensi kelas interval dengan titik tengahnya masing-masing ya. Xi itu adalah titik tengahnya, sedangkan yang di bawahnya adalah frekuensi kelas intervalnya. Nah, untuk cara yang kedua ya, cara kedua ini disebut sebagai cara menghitung menggunakan rata-rata sementara. Ini simbolnya. Rumusnya adalah rata-rata sementara ditambah dengan sigma fi dikalikan dengan di, di mana i bergerak dari 1 sampai k, dibagi dengan sigma frekuensinya. Apakah itu di? Di itu adalah xi dikurangi x bar s ya, atau rataan sementaranya. Nanti untuk lebih jelasnya kita tunjukkan dengan soal ya. Nah, untuk menentukan x bar s nya atau rata-rata sementaranya itu menentukannya bebas ya, tapi biasanya dipilih dari salah satu titik tengah kelas interval. Dan ini adalah cara ketiganya, namanya adalah rata-rata hitung menggunakan metode coding ya. Rumusnya adalah masih menggunakan rata-rata sementara. Perbedaannya itu ada di pembilangnya ya. Di sini ada sigma fi dikalikan ci. Ci itu adalah kode titik tengahnya, di mana ci itu nanti menghitung dengan di dibagi P ya, masih dibagi dengan jumlah frekuensi dan dikalikan lagi dengan panjang kelasnya. Nah, supaya tidak membingungkan tentang rata-rata sementara dengan 3 cara ya, ini adalah contoh ketika kita menghitung menggunakan ketiga cara tersebut. Mulai di sini ya, ada 6 kelas di mana panjangnya adalah 3 ya. Ini 3 sampai 5, berarti panjangnya itu adalah 3 ya. Dan titik tengahnya pun juga sudah ditentukan ya. Ini ada 4, 7, 10, 13, 16, dan 19. Frekuensinya untuk kelas pertama ada 3, kelas kedua ada 5, kelas ketiga ada 12, kelas keempat ada 9, kelas kelima 7, dan kelas terakhir adalah ada 4. Nah, sekarang jika kita menghitung menggunakan cara pertama, yang perlu kita cari adalah perkalian frekuensi dengan titik tengahnya, kolom yang ini ya. Jadi 12 itu didapat dari 4 dikalikan 3 ya, dan seterusnya sampai ke bawah, lalu dijumlahkan. Inilah yang dimaksud sebagai sigmanya ya, atau jumlah dari keseluruhan ya. Dan frekuensinya juga kita sudah tahu 40 ya. Maka menghitung dengan cara pertama seperti ini. Sigma fi dikalikan xi, di mana i bergerak dari 1 sampai 6, dibagi sigma fi, i nya bergerak dari 1 sampai 6 ya. Kenapa 6? Karena banyak kelasnya, ada 6 di sini ya. Nah, hasilnya adalah 472 nih, dibagi dengan 40 ya. Ini hasilnya adalah 11,8. Itu menggunakan cara yang pertama. Lalu sekarang kita menggunakan cara kedua ya, cara dengan menggunakan rata-rata sementara ya. Yang perlu kita tahu adalah kolom yang ini. Yang pertama kita menentukan rataan sementaranya dulu ya. Di sini ditentukan adalah 10 ya. 10 didapat dari ini titik tengah ya. Titik tengahnya ini nyarinya adalah di frekuensi yang paling banyak ya. Jadi ketika ini sudah ditulis rataan sementaranya, maka kolom ini adalah kolom di nya. di nya itu adalah xi dikurangi rataan sementaranya, sudah jelas, berarti 10 dikurangi 10 sama dengan 0 ya. Lalu ke atas berarti 7 dikurangi 10 sama dengan min 3, dan di atasnya lagi 4 dikurangi 10 sama dengan 6, dan yang ke bawah 13 dikurangi 10 3, 16 dikurangi 10 6, 19 dikurangi 10 9. Ya, setelah itu baru kita membutuhkan kolom yang sebelah kanannya lagi ya. Yang ini ya,
Ini adalah FI dikalikan dengan DI ya, berarti yang ini dikalikan dengan yang ini tadi. Hasilnya adalah min 18, min 15, 0, 27, 42, dan 36. Ketika dijumlah hasilnya adalah 72. Kalau sudah ketemu seperti ini, kita sudah bisa mencari menggunakan cara yang kedua. Ini cara yang kedua, rataan sementara adalah 10, lalu untuk sigma dari yang FI dikalikan DI itu adalah 72, dan frekuensinya tetap ya 40. Hasilnya adalah 11,8 juga. Sekarang untuk yang cara ketiga ya, menggunakan metode coding. Yang harus kita cari tahu pertama adalah kolom yang ini ya, kolomnya kolom CI gitu ya, didapat dari DI dibagi P. P itu adalah panjang kelasnya ya. Berarti DI sudah tahu di sini ya, min 6, min 3, 0, 3, 6, 9 ya, dan P-nya itu adalah 3. Jadi C untuk kelas yang pertama adalah min 2 didapat dari min 6 dibagi 3, dan itu berlaku seterusnya sampai ke bawah. Langkah yang kedua adalah mencari kolom yang sebelah kanannya lagi nih ya. Nah, yaitu FI dikalikan dengan CI ya. Jadi yang ini frekuensinya dikalikan dengan CI. Hasilnya adalah seperti ini. Terakhir dijumlahkan, inilah sigmanya. Lalu kalau sudah ketemu seperti ini, sudah bisa kita menghitung menggunakan cara yang ketiga. Kata sementaranya tetap kita cantumkan 10, lalu sigma ini adalah 24, frekuensinya tetap 40, dan panjang kelasnya adalah 3. Hasilnya juga sama, 11,8. Nah, baik, untuk yang B adalah modus ya, atau MO, data berkelompok ya. Rumusnya adalah seperti ini, MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. Siapakah L? L itu adalah tepi bawah kelas modus ya, dan D1 adalah selisih frekuensi kelas modus, dan kelas sebelumnya D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, sedangkan P itu adalah panjang kelas. Ingat, modus pengertiannya masih sama dengan data tunggal, yaitu data yang memiliki frekuensi paling banyak. Untuk yang selanjutnya, median, kuartil, desil, dan persentil, ini prinsipnya sama. Median itu adalah nilai tengah, berarti dia membagi data menjadi 2 bagian, sedangkan kuartil itu adalah membagi data menjadi 4, dan desil itu menjadi 10, sedangkan persentil itu menjadi 100. Prinsipnya adalah sama, perbedaannya hanya di bagian letak datanya saja, yaitu untuk yang median sama dengan L ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas mediannya dikalikan dengan P. Kuartil sama, persis sama, perbedaannya hanya ada di 1/4 N nya ini. Jadi sebelumnya harus dicari dulu di manakah letak data dengan cara menghitung untuk I/4 dikalikan dengan N. Untuk desil pun juga seperti itu, bedanya di sini, dan kita mencari kelasnya dulu dan menggunakan I/10 dikalikan dengan N. Persentil pun juga demikian. Supaya lebih memahami, ini ada contoh yang kedua ya. Perhatikan data tentang berat badan anggota Karang Taruna Desa Makmur yang disajikan dalam histogram berikutnya. Itu adalah histogramnya, dan pertanyaannya adalah tentukan modus, median, dan kuartil bawahnya. Perhatikan dulu untuk penulisannya. Di sini ada 39,5 dan 44,5. Nah, bagaimanakah maksudnya? Nah, untuk 39,5 ini yang di bawah ini, untuk yang kelas pertama, 39,5 itu sebagai tepi bawah atau TB, sedangkan 44,5 itu sebagai tepi atas. Jadi kalau seandainya ini bisa kita tulis dalam bentuk kelas, berarti kelasnya itu dari 40 sampai 44, dan ini berlaku seterusnya hingga kelas yang paling akhir. Jika sudah menemukan, maka harus kita cantumkan dalam bentuk tabel seperti ini.
ini adalah tabelnya ya. Kita menemukan ada 6 kelas 40 sampai 44 hingga 65 sampai 69, dan kita harus menghitung frekuensinya ya dengan melihat histogram ini ya. Jumlahnya adalah 40. Baik, untuk pertanyaan yang pertama kita harus menghitung modus ya. Modus rumusnya seperti ini. Nah, langkah yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu di manakah letak kelas modus ya. Sesuai pengertian, modus adalah kelas yang frekuensinya paling banyak. Jadi ini adalah kelas modusnya. Berarti sekarang kita sudah bisa mengetahui unsur-unsur yang lainnya ya. Yang pertama adalah L, itu adalah tepi bawahnya, berarti ini adalah kelasnya 54,5. Lalu D1 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Dan D2 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas setelahnya, 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Sedangkan panjang kelasnya ya, berarti 40 ke 44 itu adalah 5 ya, panjangnya sama dengan 5. Sekarang baru kita bisa menghitung, dan modusnya kita temukan yaitu 58,5. Lalu yang kedua kita harus menentukan median, dan kita memerlukan bantuan satu kolom lagi, yaitu kolom untuk frekuensi kumulatif. Nah, begini caranya menuliskan frekuensi kumulatif. Yang paling atas saya tulis frekuensi yang sama ya, 2, lalu tambahkan dengan 5 adalah 7, tambahkan dengan 4 11, tambahkan 12 23, tambahkan 10 33, dan tambahkan 7 40. Nah, sebelum menghitung kita harus mengetahui dulu di manakah letak kelas mediannya ya. Menghitung letak data kelas median yaitu setengah dikalikan dengan n atau dengan 40 ya. Di sini sama dengan 20. Berarti kelas median itu terletak di frekuensi kumulatif 20. Nah, kita ketahui di kelas 20 itu berada di sini. Berarti kelas ini adalah kelas median. Nah, sekarang kita bisa menghitung ya. Tepi bawah kelas median ditambah dengan setengah dikalikan 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau ini adalah kelas mediannya, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah ini, kurangi 11, dan dibagi dengan frekuensi kelas median yaitu 12 dikali dengan panjang kelas yaitu 5. Kita kerjakan dan kita menemukan kelas median adalah 58,25. Lalu yang ketiga kita menghitung kuartil bawah ya. Kuartil bawah itu adalah Q1. Rumusnya seperti ini, Q1 sama dengan L ditambah 1/4N. Kenapa menggunakan 1? Karena di sini yang dicari adalah Q1-nya. Jika nanti mencari Q3 atau Q2 berarti ini harus kita ganti dengan angka tersebut, 2 atau 3 ya. Lalu dikurangi frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatif kelas kuartil 1 dan dibagi dengan frekuensi kumulatif 1 dikalikan dengan panjang kelas. Sebelumnya harus kita cari dulu di manakah letak kuartil 1 ya. Karena Q1 berarti kita cari adalah 1/4 dikalikan dengan N sama dengan 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Berarti kelas kuartil 1 berada di nomor 10 ya. Nomor 10 itu berarti berada di sini. Itu artinya kelas ini adalah kelas kuartil 1. Sekarang kita hitung dan kita menemukan untuk kuartil satunya sama dengan 53,25. Nah, ini penekanan ya untuk median, kuartil, desil, dan persentil itu rumusnya mirip. Perbedaannya hanya di bagian letak saja. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih. Selamat belajar.